na 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 na, yeah. Da na 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 na, yeah. Light it up, dynamite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Linda Pradita dari semester 5 Prodi Bahasa Inggris Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya yang berlokasikan di sekolah SMPN 2 Delanggu. Pada RPP saya, poin yang pertama yaitu sekolah SMPN 2 Delanggu, kemudian mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas semesternya kelas 7 semester ganjil, judul babnya Good Morning, How Are You? Materi pokoknya menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya. Alokasi waktunya 4 kali 40 menit atau 12 jam pelajaran. Untuk poin selanjutnya, poin A yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk berpamitan, dan mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk melakukan sapaan dalam bahasa Inggris. Poin yang B yaitu media pembelajaran, alat atau bahan, model, dan sumber belajar. Yang pertama ada media. Saya gunakan medianya worksheet atau lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Dan alat bahannya saya gunakan penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Modelnya saya gunakan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Sumber belajarnya, saya memakai buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, When English Rings the Bell, kelas 7, Kemendikbud revisi tahun 2016. Untuk poin selanjutnya yaitu poin C, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan pendahuluan, sekitar 15 menit. Kegiatannya diantaranya ada melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian kegiatan yang kedua, mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, baik itu tujuan dan manfaat, dengan mempelajari materi, yaitu materinya menyapa, berpamitan, berterima kasih, meminta maaf, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti selama 50 menit. Kegiatan inti yang pertama, kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi. Kegiatan kedua ada critical thinking. Di sini, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kegiatan yang ketiga ada collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi berkaitan dengan materi. Selanjutnya ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal. Kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan,
kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian yang terakhir ada creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang telah diberikan. Materinya ya tetap yang saya sebutkan sebelumnya ya. Dan di sini peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Kemudian ada kegiatan penutup selama 15 menit. Di sini peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuannya berupa tes tertulis, pilihan ganda, dan tertulis uraian. Kemudian ada tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Di sisi lain, penilaian keterampilannya berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran semester genap. Di sini sekolah yaitu SMPN 1 Balongbendo. Mata pelajaran bahasa Inggris sudah pasti, kelas atau semester kelas 7 semester genap. Materi pokok yaitu That's what friends are supposed to do. Kemudian alokasi waktu 4 kali 40 menit atau 12 jam pelajaran. Karena saya rasa di materi semester ini yang akhir itu cukup mudah. Kemudian tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal, mengingat, mendengarkan, dan menyanyikan lagu serta menjelaskan pesan dari lagu tersebut. Jadi peserta didik dituntut untuk mampu menjelaskan pesan dari lagu tersebut. Kemudian media pembelajaran, alat, dan sumber belajar. Media saya menggunakan media laptop. Alat atau bahan yaitu whiteboard, board marker, LCD, dan mungkin juga speaker karena untuk mendengarkan lagu. Kemudian sumber belajar yaitu buku teks When English Rings a Bell kelas 7 dan buku ajar yang sesuai. Di sini mungkin saya perlu menyesuaikan antara kebutuhan siswa dengan materi yang ada di buku tersebut. Kemudian kompetensi inti K1, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena, dan kejadian tampak mata. Selanjutnya K14 yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait listen and sing a song. Kemudian indikator, yaitu mengidentifikasikan berbagai jenis lagu dan pesan dari lagu tersebut. Karena kembali ke tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mendengarkan dan juga menyanyikan sambil memahami isi dari lagu tersebut. Selanjutnya materi pokok, memberi dan meminta informasi terkait dengan makna lirik lagu. Jadi peserta didik harus mampu memahami makna dari lagu tersebut. Metode atau model yaitu conversation method, phonetic method, mendengar dan mengucapkan, playing a game,
and observation. Kenapa? Karena saya rasa penggunaan conversation dapat berguna untuk melatih percakapan atau speaking peserta didik. Kemudian phonetic method, yaitu mendengar dan mengucapkan. Playing a game di sini tujuannya agar para siswa tidak jenuh dengan pelajaran yang diberikan. Kemudian observasi sudah jelas. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan selama 10 menit, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Kemudian mengidentifikasikan ekspresi formal dan informal yang biasa digunakan untuk menyapa, mengambil cuti, memperkenalkan, berterima kasih, dan meminta maaf. Mungkin semua pengajar melakukan hal tersebut sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan inti selama 20 menit. Di pertemuan pertama, peserta didik mengamati dan mengidentifikasi tentang lagu-lagu yang diputar oleh guru. Lagu tidak hanya diputar selama satu kali saja. Mungkin lagu bisa diputar selama berkali-kali sesuai dengan pemahaman siswa terhadap isi lagu tersebut. Kemudian pertemuan yang kedua yaitu peserta didik menyanyikan lagu yang mereka sukai di depan guru dan teman-teman dan menjelaskan pesan dari lagu tersebut. Kemudian penutup selama 10 menit. Bersama siswa menarik kesimpulan hasil pembelajaran hari ini dan menyelesaikan contoh soal. Mungkin pengajar atau saya mungkin akan menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan pembelajaran pada hari tersebut. Penilaian di sini saya melakukan penilaian seberapa paham siswa memahami materi yang diberikan. Kemudian ini tanggal dan juga tempat, mengetahui kepala sekolah, SMPN 1 Balongbendo, dan guru mata pelajaran. Oke, sekian video kali ini. Saya harap teman-teman bisa paham mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada kelas 7 atau 1 SMP semester 1 dan semester 2. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.